Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hidayatullah Aisyah, NIM 240501110008. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, apa sih itu kompensasi? Kompensasi itu segala sesuatu untuk balas budi atau imbalan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan atas kontribusi, jasa, dan kinerja mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, kompensasi ini ada 3 tahap. Yang pertama, kompensasi secara langsung. Yang kedua, ada kompensasi secara tidak langsung. Yang terakhir, ada kompensasi non finansial. Nah, yang pertama ini kompensasi secara langsung. Kompensasi secara langsung ini berupa gaji, upah, atau insentif. Dan yang kedua ini ada kompensasi secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung ini berupa tunjangan kesehatan, asuransi, atau pensiun. Dan yang terakhir ini kompensasi non finansial. Kompensasi non finansial ini berupa penghargaan, lingkungan kerja yang nyaman, dan lain-lain. Nah, yang kedua, ada siapa sih yang melakukan kompensasi itu? Yang melakukan kompensasi itu manajer atau bagian HRD yang bertanggung jawab dalam menyusun sistem penggajian, tunjangan, dan insentif. Jadi, pimpinan atau manajemen perusahaan yang menetapkan kebijakan dan standar besaran kompensasi berdasarkan anggaran dan juga strategi organisasi. Dan yang ketiga, ada bagaimana kompensasi itu dilakukan. Nah, kompensasi dilakukan ini di sini ada 5 tahap. Yang pertama ada analisis jabatan. Analisis jabatan ini menentukan nilai dan tanggung jawab tiap posisi. Jadi di dalam organisasi sama perusahaan itu tergantung posisinya masing-masing. Kayak ada yang di posisi marketing, di posisi administrasi, di posisi yang itu, ya itulah pokoknya. Dan yang kedua ada evaluasi jabatan. Nah, evaluasi jabatan di sini menilai tingkat kepentingan dan beban kerja di tiap jabatan. Jadi setiap perusahaan sama organisasi itu pasti akan kayak naik jabatan. Istilahnya kalau saya mengira seperti itu ya teman-teman. Dan yang ketiga ada penetapan struktur gaji, menentukan skala upah dan tunjangan sesuai jabatan. Jadi kalau di perusahaan atau dimanapun itu semua upah itu tergantung sama orangnya. Jadi kayak nggak semua rata gitu. Jadi kalau semuanya rata kan enak kayak ada yang malas-malasan, misalkan gajinya 3 juta, terus yang malas-malasan itu udah 3 juta. Jadi kayak ya nggak enak, maksudnya bukan nggak enak, maksudnya kayak terlalu enak itu mah dia nggak bermain otak ya, maksudnya dia nggak, intinya otaknya tidak mau dimainkan. Dan yang keempat ada pelaksanaan pembayaran. Pelaksanaan pembayaran di sini tuh memberikan gaji secara rutin. Jadi di setiap perusahaan, nggak setiap perusahaan, semuanya kayak perusahaan, pabrik, toko, semuanya itu tergantung dari atasan. Biasanya kalau gajinya lancar sesuai tanggal ya kita sesuai tanggal dapat uang, maksudnya dapat uangnya cair gitu. Tapi kok tergantung ya, kalau misalkan naudzubillah, maksudnya ada biasanya kayak perusahaan itu ada yang mau bangkrut, itu biasanya gajinya itu antara dipotong sama tanggalnya tuh mundur. Misalkan awalnya tuh di tanggal 10, biasanya tanggal 10 tuh uang itu udah cair masuk rekening. Tapi berhubung perusahaan ini tuh menurun, jadi otomatis entah itu potong gaji, entah itu undur tanggal, itu tergantung sama dari atasan. Dan yang terakhir di sini ada evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi penyesuaian ini melakukan peninjauan ulang sesuai kinerja, inflasi, dan kondisi perusahaan.
ketiga di sini ada kapan kompensasi diberikan. Nah, kompensasi diberikan ini secara berkala, biasanya setiap bulan. Gajinya tuh rutin, tergantung, ada yang setiap bulan, ada yang setiap minggu, ada yang satu bulan, ada yang per 2 minggu ada. Terus setelah kinerja atau target tercapai, tergantung, biasanya kan ada yang kayak sampai lembur ntar dapat bonus 60% gitu, tergantung. Terus ada apa? Nah, yang terakhir di sini ada di mana kompensasi diberikan. Salah. Kamu salah ya teman-teman. Maksud tadi itu sebelumnya itu ternyata maksudnya itu kapan kompensasi diberikan. Nah, sekarang itu di mana kompensasi diberikan. Nah, kompensasi diberikan itu saat tempat kerja atau perusahaan tempat karyawan bekerja. Terus yang kedua ada melalui sistem pembayaran elektronik atau bank untuk kemudahan dan keamanan. Jadi semua perusahaan maupun itu perusahaan, pabrik, toko, itu tergantung mau kita ngasihin secara langsung, mau kita ngasih secara online, itu tergantung sama atasan. Terus yang terakhir ada dalam konteks yang lebih luas, kompensasi juga dapat diberikan dalam instansi pemerintah, lembaga pendidikan maupun organisasi non-profit kepada pegawainya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.